Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Baik, kali ini Bu Indra akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menulis naskah teater kontemporer, sekaligus bagaimana supaya kita bisa memperagakan naskah teater yang telah kita buat. Sudah siap? Oke, berikut pembahasannya. Nah, hal-hal apa sih yang perlu kita perhatikan untuk menulis naskah teater? Yang pertama, kita harus menentukan tema. Yang kedua, kita harus menentukan tokohnya, baik tokoh protagonis, antagonis maupun antagonis. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan karakter atau watak dari tokoh. Yang keempat, kita harus menentukan alurnya, mau alur maju, mundur, atau alur campuran. Selanjutnya yang kelima adalah setting. Setting itu meliputi tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang keenam adalah isinya. Isinya itu meliputi pengenalan, kemudian permasalahannya apa, dan penyelesaiannya bagaimana. Selanjutnya yang terakhir adalah dialog. Setelah semuanya disusun, kemudian kita menulis dialognya. Oke? Berikut ini adalah tahapan alur atau peristiwa dalam naskah teater. 1. Eksposisi, yaitu pengenalan cerita. 2. Konflik, yaitu awal munculnya masalah di dalam cerita. Ketiga, komplikasi, yaitu persoalan atau masalah lain yang muncul dalam cerita. Keempat, yaitu krisis, merupakan adanya jalan keluar dari permasalahan dalam cerita. Yang kelima, resolusi, yaitu penyelesaian persoalan atau masalah dalam cerita. Dan yang terakhir adalah keputusan, merupakan konflik berakhir, berarti konfliknya telah selesai. Langkah pertama yaitu memilih atau menentukan tema dan konflik dalam naskah teater. Tema cerita sebuah naskah teater dapat diambil dari kenyataan kehidupan seseorang atau sehari-hari yang berada di lingkungan kita, atau kehidupan kita sendiri juga bisa ya. Langkah kedua yaitu menentukan tokoh serta watak tokoh dalam naskah teater. Dalam menentukan nama atau perwatakan tokoh harus memperhatikan beberapa hal yang mendukung atas peran yang disandang oleh tokoh tersebut, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis biasanya merupakan tokoh yang disukai pembaca atau penonton, memiliki sifat baik dan selalu melakukan hal-hal yang positif. Antagonis biasanya merupakan tokoh yang dibenci pembaca atau penonton, yang memiliki sifat buruk dan selalu melakukan hal-hal negatif. Dan tritagonis merupakan tokoh penengah atau tidak memihak pada suatu pihak. Tokoh tritagonis lebih sering terlihat netral. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menyusun alur drama. Alur drama adalah tahapan atau peristiwa adegan yang terjadi dalam sebuah drama. Terdapat pengenalan, konflik, komplikasi, krisis, resolusi, dan keputusan yang menjadi tahapan adegan atau peristiwa yang terjadi dalam drama. Contoh pengenalan situasi pada naskah teater. Apa kabar? Loh, kamu di sini? Aku terkejut melihatmu lagi. Contoh konflik dalam naskah teater. Aku tak butuh teman seperti itu lagi. Aku cuma butuh teman ngobrol, teman bermesra, teman bercinta yang bisa kau datangi lalu kau tinggalkan pergi begitu saja. Contoh keputusan atau akhir dalam naskah teater. Maghrib begitu deras, ada yang terhempas, namun ada goresan yang takkan terkelupas. Akhirnya, Rena benar-benar sendiri. Hanya penyesalan yang dia rasakan setelah Moses pergi menghadap penciptanya. Selanjutnya adalah langkah keempat, menyusun kerangka cerita, menulis naskah, dan menentukan judul. Setelah aspek-aspek dan bagian-bagian penting terbentuk, kerangka teater disusun dan dilanjutkan dengan menyusun atau menulis naskah teater. Judul dapat ditentukan sebelum maupun sesudah menulis naskah teater.
Demikian materi yang dapat Bu Indra sampaikan. Selanjutnya, buatlah sebuah naskah teater bersama kelompokmu berdasarkan peristiwa yang pernah kamu alami atau dari sumber lain berdasarkan kreativitas dan imajinasi kalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.